Nah, kita akan memasuki kerajaan ketiga yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate terkenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah atau The Spicy Island yang terletak di Kepulauan Maluku bagian utara, tepatnya bersebelahan dengan Kerajaan Tidore. Kehidupan politik pemerintahan Kerajaan Ternate. Raja pertama di Maluku yang memeluk Islam adalah Kolano Marhum, kemudian digantikan Zainal Abidin yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan di Ternate. Sepeninggal Zainal Abidin, Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Bayanullah. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah ini, Kerajaan Ternate bersekutu dengan Portugis untuk bersaing dengan Kerajaan Tidore yang kemudian bersekutu juga dengan Spanyol. Akibat persekutuan tersebut, terjadi pertikaian antara Portugis dan Spanyol di Kepulauan Maluku. Nah, untuk menyelesaikan perselisihan itu, Paus Alexander VI turun tangan dengan menentukan garis batas kekuasaan Portugis dan Spanyol dalam Perjanjian Saragossa. Selanjutnya, Sultan Bayanullah ini digantikan oleh Sultan Hairun. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Hairun ini, beliau menjadi awal untuk melawan Portugis di tanah Maluku. Kemudian, raja yang berhasil mengusir Portugis dan menjadikan Ternate mencapai puncak kejayaannya adalah Sultan Baabullah, sehingga Sultan Baabullah ini mendapat julukan penguasa 72 kepulauan. Kehidupan sosial Kerajaan Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, Islamisasi di Maluku berkembang pesat. Nah, dengan datangnya Portugis di Maluku juga bertujuan menyebarkan agama Katolik. Meskipun begitu, kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Ternate tetap harmonis. Kehidupan ekonomi Kerajaan Ternate. Perekonomian Kerajaan Ternate bertumpu pada sektor perdagangan. Sebagai produsen rempah-rempah, Ternate bersaing dengan Tidore memperebutkan pasar untuk menjual rempah-rempah, sehingga dalam perebutan ini masing-masing kerajaan membentuk persekutuan. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya Kerajaan Ternate ini meninggalkan beberapa bukti peninggalan. Nah, yang dapat kita jumpai sampai saat ini adalah bangunan Masjid Sultan Ternate di dekat Keraton Ternate. Aturan dan adat di masjid ini juga masih ditaati hingga saat ini. Nah, ini adalah bukti peninggalan Kerajaan Ternate, yaitu Masjid Sultan Ternate di dekat Keraton Ternate. Selain bangunannya yang unik, aturan adat di masjid ini juga tegas, seperti larangan memakai sarung serta kewajiban memakai celana panjang dan kopiah. Nah, adat ini masih diberlakukan sampai saat ini. Akhirnya kita sampai di kerajaan terakhir yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, kerajaan terakhir yang akan kita bahas bersama adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini juga mendapat julukan yang sama dengan kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan dengan penghasil rempah-rempah atau The Spicy Island. Kerajaan Tidore terletak di Kepulauan Maluku bagian utara, tepatnya berada di sebelah selatan Kerajaan Ternate. Kehidupan politik pemerintahan Kerajaan Tidore. Raja pertama Kerajaan Tidore adalah Nuruddin yang telah menganut Islam. Namun raja yang menggunakan gelar Sultan pertama di Kerajaan Tidore adalah Sultan Ciriliyati. Kerajaan Tidore pernah bersekutu dengan Spanyol untuk melawan Kerajaan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Nah, akhirnya ditentukan dalam Perjanjian Saragossa yang telah kita bahas di slide awal tadi ya. Kemudian Kerajaan Tidore ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Nuku yang juga memimpin perlawanan mengusir VOC dari Maluku. Kehidupan sosial Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore merupakan kerajaan bercorak Islam, sehingga masyarakat Kerajaan Tidore melakukan kesehariannya menurut syariat Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tidore. Perekonomian Kerajaan Tidore bertumpu pada sektor perdagangan rempah-rempah. Julukan yang sama dengan Kerajaan Ternate inilah yang membuat dua kerajaan yang berdekatan ini saling berebut pasar untuk menjual rempah-rempah. Kehidupan budaya Kerajaan Tidore. Hasil kebudayaan Kerajaan Tidore berupa bangunan, salah satunya adalah Masjid Kesultanan Tidore.
Nah, ini merupakan bukti peninggalan dari Kerajaan Tidore, adalah Masjid Kesultanan Tidore, disebut juga Masjid Kolano atau Masjid Besar. Pembangunan masjid ini diarsiteki oleh Bella-Tudo dengan konstruksi kayu, batu, pasir, dan kapur. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya kita membahas Kerajaan Tidore dalam video kali ini, berakhir pula pembahasan kita kali ini. Nah, untuk Kerajaan Perlak dan Kerajaan Banjar, saya harap kalian belajar sendiri di buku masing-masing ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video kali ini. Sampai bertemu dalam video-video selanjutnya. Thank you, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.